Permusuhan abadi yang mengubah MotoGP selamanya. Di dunia MotoGP, rivalitas adalah hal biasa, tapi apa yang terjadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez bukan sekadar persaingan. Ini adalah kisah persahabatan yang berubah jadi perang dingin paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Tahun 2013, Marc Marquez datang ke kelas utama MotoGP sebagai rookie dan langsung menjadi juara dunia di musim debutnya. Semua orang kagum, termasuk idolanya sendiri, Valentino Rossi. Keduanya akrab, sering latihan bareng, bahkan Rossi pernah mengundang Marquez ke ranch pribadinya di Italia. Di mata publik mereka seperti guru dan murid, tapi semua mulai berubah di musim 2014. Di musim 2014, Marquez tampil dominan, 10 kemenangan beruntun di awal musim. Rossi berusaha mengejar, tapi sulit menandingi kecepatan RC213V milik Marquez. Di beberapa balapan seperti di Argentina dan Misano, duel mereka makin sengit, dan Marquez mulai tampil lebih agresif. Meski Rossi masih tersenyum di depan kamera, di belakang panggung hubungan mereka mulai renggang. Rumornya, Marquez mulai membawa tim lengkap Honda saat datang latihan ke ranch Rossi, dan sejak saat itu hubungan mereka tak lagi sehangat dulu. Tahun 2015 seharusnya jadi musim comeback Rossi. Yamaha tampil konsisten dan Rossi memimpin klasemen sepanjang musim. Tapi mulai GP Australia dan Sepang semuanya berubah. Di Phillip Island terjadi balapan luar biasa. 4 pembalap, Lorenzo, Iannone, Marquez, dan Rossi bertarung habis-habisan. Marquez menang, tapi Rossi curiga Marquez sengaja bantu Lorenzo agar Rossi kehilangan poin di perebutan gelar juara dunia. Tuduhan itu meledak di Sepang. Lewat konferensi pers panas sebelum balapan, Rossi secara terbuka menuduh Marquez bermain kotor. GP Sepang 2015 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah MotoGP. Di lap-lap awal, Rossi dan Marquez terlibat duel sengit. Marquez beberapa kali overtake lalu melambat di depan Rossi, seolah memancing emosi. Hingga akhirnya di tikungan 14 terjadi kontak Rossi dengan Marquez. Ada yang bilang itu ditendang dan ada yang bilang juga bukan. Marquez jatuh, balapan kacau dan dunia terbelah dua. Rossi dihukum start paling belakang di seri terakhir Valencia dan akhirnya kehilangan gelar dunia dari rekan setimnya sendiri, Jorge Lorenzo. Dari situ hubungan Rossi dan Marquez benar-benar putus. Rossi berkata, "Marquez telah menghancurkan impian saya dan keadilan MotoGP." Dua musim berikutnya, hubungan mereka seperti dua kutub es. Mereka tidak saling bicara, tidak saling pandang, bahkan tidak berjabat tangan di podium. Marquez mendominasi lagi, Rossi tetap kompetitif tapi tanpa gelar. Kadang terlihat normal di depan media, tapi di balik pedok, tensi tetap tinggi. Banyak fans percaya bahwa Sepang Clash sudah jadi luka permanen di MotoGP. Tahun 2018 di Termas de Rio Hondo, Argentina, konflik pecah lagi. Marquez menabrak Alex Espargaro lalu menyalip secara agresif beberapa kali. Dan di lap berikutnya saat menyalip Rossi, keduanya bersenggolan, Rossi pun jatuh. Tak cukup sampai di situ, usai race drama berlanjut di pedok. Marquez mencoba datang minta maaf ke garasi Rossi, tapi ditolak mentah-mentah. Rossi meledak di wawancara, "Saya takut membalap bersamanya, dia tidak punya rasa hormat." Sejak hari itu, Rossi dan Marquez tidak pernah berdamai lagi. Tidak ada salaman, tidak ada kata maaf, bahkan hingga Rossi pensiun di akhir 2021. Dua legenda ini tetap membawa luka masa lalu masing-masing. Tapi di balik itu, rivalitas mereka telah membentuk sejarah baru dan menjadi simbol bahwa di MotoGP emosi dan ego kadang lebih besar dari sekadar kecepatan. Dari sahabat jadi musuh, dari inspirasi jadi rivalitas abadi. Itulah kisah Rossi versus Marquez. Dua legenda yang membuktikan bahwa bahkan di lintasan tercepat di dunia, hati manusia tetap jadi medan perang yang sesungguhnya. Kalau kamu masih ingat momen Sepang Clash, tulis di komentar ya, tim Rossi atau tim Marquez.